Aku dipaksa ibuku menikahi seorang ustaz, pria tua, agar aku insaf. Aku syok ketika malam pertama. Aku, Aulia, duduk di tepi ranjang yang kusam di kamar kos kecilku. Udara Jakarta yang panas dan lembab membuat tubuhku lengket, tapi aku tidak peduli. Mataku tertuju pada layar ponsel yang berkedip-kedip, deretan notifikasi dari teman-teman memenuhi layar, ajakan untuk nongkrong malam ini, foto-foto mereka di klub, candaan tentang betapa membosankannya hidup jika tak ada hiburan. Tapi kali ini, aku tidak bisa merasakan semangat seperti biasanya. Sejak beberapa hari lalu, ibuku, Bu Fatimah, terus-menerus menelepon dan mengirim pesan. Awalnya, aku hanya mengabaikannya. Ibu memang selalu begitu, suka cerewet soal keluarga atau agama. Namun, kemarin ia datang langsung ke tempat kerjaku. Aku masih ingat jelas ekspresinya saat itu, wajahnya pucat, matanya merah karena menangis, dan tangannya gemetar saat menggenggam bahuku erat-erat. Aulia, katanya dengan suara bergetar. Kamu harus menikah sekarang juga. Aku tertawa sinis saat itu. Ibu bercanda, kan? Aku baru 25 tahun dan bahkan belum punya pacar serius. Menikah sama siapa? Tanyaku. Tapi jawaban ibu memukulku keras. Sama Rahman. Kamu tahu dia, kan? Aku tertegun. Rahman? Ustaz tua itu? Ibu, jangan bercanda. Namun, ibu tidak bergeming. Lihatlah hidupmu. Kamu pacaran sana-sini, bahkan minum minuman keras. Kamu nggak takut sama Allah? Kalau kamu mati dalam keadaan seperti ini, apa yang akan kamu jawab di akhirat nanti? Kata-katanya menamparku. Aku berusaha mengabaikannya, tapi rasa bersalah mulai menghantui. Aku memang bukan orang yang taat. Aku jarang membaca Al-Quran, lebih sering menghabiskan waktu di bar atau diskotek daripada di masjid. Tapi, aku juga tidak pernah merasa bersalah. Bagiku, hidup adalah tentang kebebasan. Selama beberapa hari, aku mencoba menghindari ibu. Aku tidak pulang ke rumah dan bahkan mematikan ponsel agar tak mendengar omelannya lagi. Tapi perasaan bersalah itu terus menghantuiku. Akhirnya, pagi ini, aku menyerah. Aku datang ke rumah ibu, berdiri di hadapannya dengan kepala tertunduk. Ibu, kataku pelan, kalau aku menikah dengan Rahman, apa ibu akan berhenti menangis? Ibu mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Ya, nak, kalau kamu menikah dengannya, ibu yakin kamu akan berubah. Kamu akan jadi wanita baik-baik. Aku menelan ludah. Perasaan ragu semakin menyesakkan dadaku. Tapi melihat wajah ibu yang penuh harap, aku akhirnya mengangguk. Baiklah, Bu. Aku akan menikah dengannya. Ucapan itu keluar dari mulutku tanpa sepenuh hati. Aku tahu, aku sedang melangkah ke jalan yang tidak kuinginkan. Tapi demi ibu, aku menyerahkan kebebasanku. Di luar, langit Jakarta mendung. Seperti hatiku yang mulai diselimuti awan kelam. Gaun putih sederhana yang kupakai terasa begitu asing di tubuhku. Seharusnya ini menjadi hari yang membahagiakan bagi seorang pengantin. Tapi bagiku, pernikahan ini bukanlah sesuatu yang kuinginkan. Aku menikah dengan pria yang hampir tidak kukenal, hanya karena paksaan ibu. Pernikahan kami berlangsung sederhana, dihadiri keluarga dekat dan beberapa tetangga. Ustaz Rahman tampak tenang sepanjang acara, wajahnya selalu dihiasi senyum lembut, meski matanya jarang menatapku langsung. Dia memang tampan untuk pria seusianya, rambutnya mulai memutih di beberapa bagian, dan sorot matanya terlihat bijaksana. Tapi semua itu tidak cukup untuk membuatku merasa nyaman. Bagiku, dia tetaplah seorang asing yang kini menjadi suamiku. Setelah acara usai, kami masuk ke kamar pengantin. Suara pintu yang tertutup perlahan menggema di dalam ruangan membuat jantungku berdegup kencang. Ini bukan seperti yang kubayangkan. Ustaz Rahman hanya duduk di tepi tempat tidur, menjaga jarak dariku. Ia tampak santai, seolah tidak ingin membuatku merasa tertekan. Setelah beberapa saat hening, ia akhirnya berbicara. Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak menikahimu karena nafsu atau keinginan pribadi, katanya dengan suara tenang. Aku melakukannya karena ibumu memohon padaku. Ia sangat mencintaimu dan khawatir dengan jalan hidupmu. Aku menatapnya, bingung. Jadi maksudmu, kita menikah bukan karena saling mencintai, tanyaku ragu. Ia tersenyum tipis. Pernikahan bukan hanya tentang cinta, Aulia. Tapi juga tentang saling memahami dan membimbing satu sama lain menuju kebaikan. Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa mudah kupahami. Ia tidak menuntut apapun dariku,
tidak memaksaku untuk menjadi seseorang yang bukan diriku. Sebaliknya, ia mulai menceritakan tentang pentingnya salat dan bagaimana cara melakukannya dengan benar. Saat itulah, untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatiku. Ada ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Selama bertahun-tahun, aku menjalani hidup tanpa peduli pada nilai-nilai agama. Tapi malam ini, aku merasakan cahaya kecil yang mulai menyala dalam diriku. Namun, di balik ketenangan itu, ada rasa bingung yang menggelayuti pikiranku. Bisakah aku menerima pernikahan ini? Bisakah aku benar-benar berubah? Pikiran-pikiran itu terus berkecamuk dalam benakku. Di luar, angin malam berdesir pelan, membawa aroma tanah basah. Aku menghela napas panjang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang jelas, malam ini telah mengubah sesuatu dalam diriku. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan yang aneh. Matahari mulai naik. Sinarnya menyelinap masuk melalui celah-celah tirai tipis di jendela kamar. Aku tetap berbaring diam, memandangi langit-langit, mencoba mengingat kejadian malam sebelumnya. Malam pertama yang tidak biasa. Tidak ada ciuman, tidak ada pelukan, tidak ada keintiman seperti yang sering kulihat di film-film. Sebaliknya, aku belajar membaca Al-Quran dan mendengarkan penjelasan tentang kehidupan yang lebih baik. Dan entah bagaimana, aku merasa penasaran dengan apa yang akan terjadi esok hari. Ayat-ayat yang bahkan belum pernah kubaca sebelumnya kini terngiang di pikiranku. Aku bangkit dari tempat tidur dengan perasaan ragu-ragu. Apa yang sedang terjadi denganku? Kenapa aku merasa begitu tenang, meskipun situasi ini sama sekali asing bagiku? Ketika aku keluar dari kamar, Rahman sudah duduk di ruang tamu kecil. Di depannya, sebuah Al-Quran terbuka, dan ia tampak tenggelam dalam doa. Aku berdiri di ambang pintu, ragu apakah aku harus mengganggunya atau tidak. Menyadari kehadiranku, ia mengangkat wajahnya dan tersenyum. Selamat pagi, Aulia. Tidur nyenyak. Aku hanya mengangguk, merasa canggung. Pria ini adalah suamiku, tapi mengapa ia masih terasa begitu asing? Ayo, kita lanjutkan pelajaran tadi malam, katanya sambil mengulurkan tangan, mengisyaratkanku untuk duduk di sampingnya. Ia mengajarkanku kembali tentang posisi salat, bagaimana cara rukuk yang benar, dan membaca ayat-ayat pendek dengan suara lembut yang menenangkan. Perlahan, aku mulai menyadari bahwa agama yang selama ini kuabaikan ternyata memiliki kedalaman yang indah. Ada pesan-pesan kasih, pengampunan, dan harapan di dalamnya. Namun, ada juga momen di mana aku merasa tidak yakin. Seperti saat Rahman menjelaskan tentang pentingnya hijab bagi seorang muslimah. Spontan, aku berkomentar, tapi kenapa harus sekarang? Bukankah aku bisa mempelajarinya nanti? Ustaz Rahman tidak marah. Alih-alih, ia tersenyum dan berkata, Aulia, perubahan tidak bisa dipaksakan. Semua ada prosesnya. Yang penting, kamu mulai memahami dan merasakan maknanya. Jawabannya membuatku terdiam. Ia tidak pernah memaksaku. Tidak pernah menghakimiku. Hanya memberi arahan dengan penuh kesabaran. Hari-hari berikutnya, rutinitas ini terus berlanjut. Kami belajar bersama setiap pagi dan sore, membaca Al-Quran, berdiskusi tentang kehidupan, dan mendalami makna menjadi seorang muslimah. Perlahan-lahan, aku mulai merasakan perubahan dalam diriku. Aku tidak lagi merasa terpaksa melakukan semua ini. Sebaliknya, ada semacam ketenangan yang muncul, kebahagiaan kecil ketika aku berhasil menyelesaikan salat 5 waktu tanpa bolong. Ada rasa damai ketika aku mulai mengenakan kerudung, meskipun hanya di rumah. Aku tidak tahu mengapa, tapi perubahan ini terasa benar. Namun, di balik itu semua, ada pertanyaan yang terus mengganggu pikiranku. Apakah aku benar-benar bisa mencintai pria ini? Rahman adalah suamiku, tapi ia tidak pernah menyentuhku secara fisik. Ia selalu menjaga jarak dan memperlakukanku dengan penuh hormat. Bagaimana mungkin aku bisa merasakan cinta pada seseorang seperti dia? Suatu sore, saat kami tengah membaca Al-Quran bersama, aku akhirnya memberanikan diri bertanya, "Kenapa, Rahman?" Ia menoleh padaku. "Kenapa apa?" Aku menarik napas dalam, lalu berkata pelan, "Kenapa kamu melakukan semua ini? Kamu tahu aku bukan wanita baik-baik. Aku jauh dari nilai-nilai agama. Kenapa kamu tetap mau membimbingku?" Rahman menatapku dalam, matanya penuh ketulusan. "Aulia," katanya lembut, "aku tidak menikahimu karena ingin mengubahmu secara paksa. Aku hanya ingin menemanimu menemukan jalan yang lebih baik. Pernikahan ini bukan hanya tentang kita,
tapi juga tentang hubungan kita dengan Allah. Jawabannya membuat hatiku menghangat. Aku tidak tahu apakah ini cinta, tapi ada ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Di luar, angin malam bertiup pelan, membawa harum bunga melati yang tertiup dari halaman. Aku menutup mata, membiarkan ketenangan itu meresap dalam dadaku. Entah bagaimana, aku mulai percaya bahwa mungkin esok hari akan membawa lebih banyak cahaya ke dalam hidupku. Hari-hari berlalu dalam ritme yang sama. Aku dan Ustaz Rahman terus belajar bersama, memperdalam pemahaman agama, dan menjalani kehidupan sebagai suami istri. Namun, di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang terus menghantuiku. Aku memandangi meja makan di depan ibu, mencoba mencari keberanian untuk bertanya. Bu, akhirnya aku bersuara setelah ragu sejenak. Kenapa ibu begitu ngotot memaksaku menikah dengan Ustaz Rahman? Apa alasan sebenarnya? Ibu terdiam. Sejenak, matanya menatap kosong ke arah cangkir teh yang digenggamnya. Ada sesuatu dalam ekspresinya, seperti rasa bersalah yang mendalam, juga kerinduan yang samar. Pernahkah kamu bertanya, katanya pelan, siapa yang membantu keluarga kita saat ayahmu sakit? Aku mengernyit. Aku masih kecil saat ayah jatuh sakit. Dan saat itu aku hanya tahu bahwa keadaannya tiba-tiba membaik. Itu Rahman, nak, lanjut ibu, suaranya bergetar. Dia yang membantu kita. Dialah yang membayar seluruh biaya pengobatan ayahmu. Dia juga memberikan modal usaha agar kita bisa bertahan hidup. Tanpa dia, mungkin keluarga kita tidak akan melewati masa-masa sulit itu. Aku terdiam, mencoba mencerna semua yang baru saja ibu katakan. Selama ini, aku selalu berpikir bahwa pernikahanku dengan Ustaz Rahman hanyalah paksaan. Aku tidak pernah tahu bahwa ada sejarah panjang antara ibu dan Rahman yang tak pernah kucurigai sebelumnya. Ibu menghela napas. Aku tahu ini berat untukmu, Aulia. Tapi, aku percaya dia adalah orang yang tepat untukmu. Dia orang yang baik. Aku ingin kamu bahagia. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku menggigit bibir, menahan emosi yang bercampur aduk. Rahman menikahiku karena ibu memintanya, atau karena dia sendiri yang menginginkannya, tanyaku lirih. Aku tidak tahu jawaban pastinya. Apakah aku menikah hanya karena permintaan ibu? Apakah ini hanya bentuk balas budi terhadap kebaikan Rahman di masa lalu? Bagaimana denganku? Aku bukan gadis nakal yang perlu diselamatkan. Aku adalah individu yang punya pilihan, yang ingin menemukan jalanku sendiri. Namun, kenyataan berkata lain. Aku sudah berada di sini, dalam pernikahan ini. Beberapa minggu berlalu, dan hubunganku dengan Ustaz Rahman mulai mengalami perubahan, halus, tapi signifikan. Awalnya, aku hanya menghormatinya. Aku mengagumi kesabarannya, ketulusannya, dan cara dia membimbingku tanpa pernah memaksaku. Tapi lambat laun, perasaan itu berkembang menjadi sesuatu yang lain. Aku mulai merasakan kehangatan setiap kali ia tersenyum padaku. Aku merasakan sesuatu yang berbeda saat ia membenarkan bacaan Al-Qur'anku dengan suara lembutnya. Ada ikatan emosional yang mulai tumbuh. Aku mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya aku rasakan. Suatu sore, setelah kami selesai salat asar, aku duduk di sampingnya di ruang tamu. Di antara kami, ada 2 cangkir teh hangat yang baru saja diseduh. Rahman menatapku dengan sorot mata lembut, seakan bisa membaca pikiranku. Aulia, katanya pelan. Kamu tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Ada yang ingin kamu tanyakan. Aku menggenggam cangkir teh di tanganku, merasakan kehangatannya meresap ke dalam kulitku. Apakah aku benar-benar mulai jatuh cinta padanya? Aku menundukkan kepala, tidak yakin harus memulai dari mana. Akhirnya, aku berkata, Ustaz, aku merasa aneh akhir-akhir ini. Aku mulai merasa nyaman bersamamu. Bahkan, mungkin lebih dari sekadar nyaman. Tapi aku tidak tahu apakah ini benar-benar cinta atau hanya perasaan sesaat. Rahman tersenyum tipis. Ada yang jatuh cinta pada pandangan pertama, tapi ada juga yang tumbuh perlahan-lahan melalui pengalaman dan kedekatan. Yang penting, kita menyikapi perasaan itu dengan bijaksana, katanya lembut. Aku terdiam. Apakah perasaanku ini nyata, atau hanya karena aku terbiasa dengannya? Perasaan tidak bisa dipaksakan, lanjutnya. Jika kamu merasakan sesuatu, itu hal yang wajar. Yang penting, kamu memahami apa makna di balik perasaan itu. Aku mengangguk pelan, merenungkan kata-katanya. Namun, di tengah semua kebingunganku, ada satu pertanyaan yang tiba-tiba muncul di benakku. Ustaz, kataku pelan.
Apakah kamu pernah menikah sebelumnya? Rahman terdiam sejenak. Matanya menatap langit malam, lalu ia menghela napas panjang sebelum menjawab. Ya, aku pernah menikah. Tapi pernikahan itu tidak berlangsung lama. Istriku meninggal beberapa tahun setelah kami menikah karena sakit. Aku terkejut mendengarnya. Selama ini, aku tidak pernah tahu bahwa dia pernah kehilangan seseorang yang dicintainya. Setelah itu, aku berpikir bahwa aku tidak pantas untuk mencintai seseorang lagi, lanjutnya dengan suara pelan. Tapi ketika ibumu memohon padaku, aku merasa mungkin ini adalah jalan yang Allah berikan untukku. Aku mencoba menerima takdir ini dengan keikhlasan. Ada sesuatu dalam suaranya yang menyentuh hatiku, kesedihan, ketulusan, dan juga keteguhan. Aku menunduk, mencoba memahami perasaanku sendiri. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar mencintainya, tapi aku tahu satu hal, aku bersyukur atas kehadirannya dalam hidupku. Kamu telah membawa banyak perubahan baik dalam diriku, kata Rahman tiba-tiba. Kalimat itu membuat jantungku berdebar kencang. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa pernikahan ini bukan hanya tentang kewajiban atau paksaan. Ada sesuatu yang tumbuh di antara kami, sesuatu yang mungkin bisa berkembang menjadi lebih dari sekadar rasa hormat dan terima kasih. Di luar, angin malam berembus pelan, membawa serta aroma tanah basah dan wangi bunga melati. Aku menutup mata, berdoa dalam hati. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang benar. Jika ini cinta, biarkanlah ia tumbuh dengan cara yang kau ridai. Hari-hari berikutnya, hubunganku dengan Rahman semakin dekat. Kami belajar bersama, berbincang tentang kehidupan, bahkan terkadang hanya duduk diam di samping satu sama lain, menikmati kebersamaan dalam keheningan. Aku mulai merasa nyaman bukan hanya secara emosional, tetapi juga secara fisik. Sentuhannya yang lembut saat membimbingku dalam ibadah, suaranya yang menenangkan saat membaca ayat-ayat suci, semua itu perlahan-lahan mengisi ruang kosong dalam hatiku. Namun, seperti biasa, kehidupan tidak pernah berjalan semulus yang kita harapkan. Ujian datang tanpa diduga, menguji hubungan yang baru saja tumbuh di antara kami. Semuanya bermula ketika seorang tetangga bernama Butini datang berkunjung ke rumah kami. Salah satu ibu-ibu yang sering hadir di pengajian mingguan di masjid datang berkunjung. Awalnya, kunjungannya tampak biasa saja. Ia membawa kue buatannya sebagai hadiah untuk Ustaz Rahman dan bertanya tentang jadwal pengajian minggu depan. Namun, ketika ia melihatku duduk di ruang tamu, ekspresinya berubah. Wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Jadi, ini dia, katanya dengan nada sinis. Matanya menyapu tubuhku dari ujung kepala hingga kaki. Istri baru Rahman. Aku tersenyum canggung, tidak yakin bagaimana harus merespons. Tapi sebelum aku sempat menjawab, ia melanjutkan. Aku sudah dengar banyak cerita tentangmu. Aku terdiam. Kata-katanya menggantung di udara seperti pedang yang siap menebas. Katanya kamu, perempuan bermasalah, lanjutnya dengan nada meremehkan. Aku menelan ludah, merasakan jantungku berdegup kencang. Aku ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa aku sudah berubah, tapi suaraku tercekat. Kau pikir pernikahan ini akan menghapus masa lalumu, katanya lagi. Jangan naif. Orang-orang tidak akan lupa begitu saja. Kata-katanya menusuk seperti belati. Selama ini, aku sudah berusaha keras untuk memperbaiki diri, tapi ternyata dunia tidak semudah itu menerima perubahan. Orang-orang masih melihatku sebagai gadis nakal yang menodai nama baik Ustaz Rahman. Aku menggigit bibir, mencoba menahan air mata, tapi sia-sia. Butiran bening mengalir di pipiku. Kenapa aku harus begini? Isakku pelan. Kenapa orang-orang tidak bisa melihatku sebagai diriku yang sekarang? Apakah aku memang tidak pantas menjadi istrinya? Rahman yang sejak tadi duduk di sampingku menggenggam tanganku dengan lembut. Dengarkan aku, katanya dengan suara tenang. Orang-orang akan selalu bicara, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi mereka. Kamu sudah berusaha berubah, dan itu yang paling berharga. Jangan biarkan kata-kata mereka menghancurkan usaha yang telah kamu lakukan. Aku menatapnya, mencari kepastian dalam matanya. Tapi, bagaimana jika mereka benar? Tanyaku lirih. Bagaimana jika aku memang tidak layak menjadi istrimu? Tidak ada manusia yang sempurna, katanya, menenangkan. Yang membedakan kita adalah usaha untuk menjadi lebih baik. Dan aku tahu kamu sudah berusaha keras. Itu sudah cukup. Namun, kata-kata Rahman tidak serta-merta menghapus kegelisahanku. Beberapa hari kemudian, gosip tentang diriku mulai menyebar di lingkungan sekitar.
Tetangga-tetangga mulai memandangku dengan tatapan curiga, beberapa bahkan berhenti menyapa. Lebih buruknya lagi, ada yang mulai mempertanyakan integritas Rahman sebagai seorang ustaz. Mereka berbisik di belakang kami, menyebarkan cerita bahwa pernikahan ini adalah sebuah kesalahan. Tekanan sosial itu semakin menghimpitku. Aku mulai ragu pada diriku sendiri. Apakah aku benar-benar bisa bertahan dalam pernikahan ini? Ataukah aku hanya menjadi beban bagi Rahman? Suatu sore, saat kami duduk di teras rumah, aku akhirnya mengungkapkan kegelisahanku. Rahman, apakah aku membuat hidupmu lebih sulit? Tanyaku dengan suara bergetar. Ia menatapku dengan tenang, lalu menggeleng. Allah, jangan pikirkan mereka, ujarnya. Kita tahu kebenarannya. Itu yang terpenting. Kata-katanya membuatku merasa lega, tapi juga membangkitkan kemarahan dalam hatiku. Kenapa orang-orang begitu mudah menghakimi? Gumamku. Kenapa mereka tidak bisa melihat bahwa aku sudah berubah? Malam itu, aku mengambil keputusan. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan membiarkan fitnah menghancurkan hidupku. Aku akan membuktikan kepada semua orang bahwa aku sudah berubah, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Esok harinya, aku mulai aktif mengikuti kegiatan keagamaan di masjid. Aku membantu anak-anak mengaji, membersihkan masjid, dan mulai menghadiri pengajian bersama ibu-ibu di lingkungan sekitar. Awalnya, aku merasa canggung. Tatapan sinis masih sesekali tertuju padaku. Tapi aku tidak peduli. Aku akan terus berjalan di jalan ini. Dan aku tidak akan berhenti. Awalnya, aku merasa tidak nyaman berada di tengah komunitas yang dulu memandangku dengan curiga. Tapi perlahan-lahan, aku mulai mendapatkan tempat di hati mereka. Ustaz Rahman selalu mendukung langkahku. Setiap kali aku merasa ragu, ia memberiku semangat. Ia selalu ada di sisiku, mengingatkanku bahwa perubahan membutuhkan waktu dan kesabaran. Beberapa minggu kemudian, perlahan-lahan aku mulai melihat perubahan di sekitar. Orang-orang yang dulu memfitnahku kini mulai melihat bahwa aku sungguh-sungguh berusaha memperbaiki diri. Aku sadar, membuktikan sesuatu kepada mereka bukanlah tujuan utamaku. Yang lebih penting adalah membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Aku tidak lagi melihat pernikahanku dengan Rahman sebagai sebuah sandiwara atau jalan pintas untuk menghapus masa laluku. Ada banyak hal yang masih harus kupelajari, banyak hal yang harus kujalani. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa seperti seseorang yang lebih baik daripada sebelumnya. Aku semakin serius mengikuti kegiatan di masjid. Aku membimbing anak-anak mengaji, menghadiri kajian rutin bersama ibu-ibu, dan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial. Sedikit demi sedikit, aku menunjukkan bahwa aku bukan lagi gadis liar yang mereka kenal dulu. Suatu sore, setelah selesai membantu membersihkan masjid, Bu Siti, salah satu ibu yang dulu paling vokal menghakimiku, mendekatiku. Ekspresinya tampak ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak yakin bagaimana harus memulainya. Aulia, katanya pelan. Maafkan aku atas semua yang telah aku katakan sebelumnya. Aku menatapnya dengan terkejut. Aku salah menilaimu, lanjutnya. Aku tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Bu. Aku mengerti. Perubahan itu sulit dipercaya begitu saja. Yang penting, aku tahu apa yang kulakukan sekarang adalah hal yang benar. Bu Siti mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku benar-benar minta maaf, katanya. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu layak menjadi istri Rahman. Bahkan, aku iri dengan ketulusanmu dalam belajar agama. Kata-katanya menghangatkan hatiku. Ini bukan hanya tentang penerimaan dari orang lain. Ini tentang pengakuan atas usahaku sendiri. Aku mulai merasa bahwa aku tidak lagi berjalan sendirian. Namun, perjalanan ini masih jauh dari selesai. Tantangan baru datang, kali ini dalam bentuk masa lalu yang kembali menghantuiku. Suatu sore, ketika aku sedang di rumah, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Saat aku membukanya, aku terkejut melihat siapa yang berdiri di sana. Raka, seorang pria dari masa laluku. Li, katanya dengan nada akrab yang membuatku tidak nyaman. Kamu sudah menikah sama orang tua itu? Aku terdiam, mencoba memahami kehadirannya yang tiba-tiba. Raka tertawa kecil, melangkah lebih dekat. Jangan bilang kamu benar-benar berubah, ya? Aku yakin kamu cuma pura-pura taat supaya kelihatan baik di mata orang. Darahku berdesir. Kata-katanya seperti pisau yang mencoba mengoyak segala usaha yang telah kubangun selama ini. Dari ruang tamu,
Ustaz Rahman yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Maaf, Pak, katanya dengan nada sopan namun tegas. Ini rumah kami. Jika Anda tidak ada keperluan penting, mohon maaf, kami harus pamit. Raka tertawa keras. Wah, ustaznya ngebelain istri ya? Lucu banget. Coba lihat dia dulu, kan teman gaulku. Masa iya kamu nggak takut dia balik ke jalan lama? Aku mengepalkan tangan, menahan emosi yang berkecamuk. Dulu, mungkin aku akan hancur mendengar kata-kata seperti itu. Tapi kini, aku tahu siapa diriku. Aku tahu jalan yang ingin ku tempuh. Raka menatapku sesaat, lalu menggeleng sambil tertawa kecil. Oke, terserah kamu, katanya akhirnya. Tapi ingat, dunia ini nggak sesuci yang kamu kira. Ia berbalik dan pergi, meninggalkan kami dalam keheningan. Aku menarik napas panjang. Aku tahu ini belum berakhir. Akan selalu ada orang yang meragukanku, yang meremehkanku, yang berharap aku gagal. Tapi kali ini, aku tidak akan mundur. Aku tidak akan kembali ke masa lalu. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun merusak perjalanan yang telah kupilih. Setelah kejadian itu, aku semakin teguh dengan keputusanku. Aku mulai lebih aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Aku membantu menyelenggarakan acara pengajian mingguan, memberikan tausiah singkat tentang pentingnya hijrah, dan bahkan mulai mengajak remaja-remaja di sekitar untuk lebih dekat dengan agama. Aku ingin mereka melihat bahwa perubahan itu mungkin, asalkan ada niat dan usaha. Perlahan-lahan, citraku mulai berubah. Orang-orang yang dulu memfitnahku kini mulai menghormatiku. Mereka melihat bagaimana aku berusaha keras menjadi pribadi yang lebih baik, dan bagaimana Ustaz Rahman selalu mendukungku tanpa syarat. Suatu malam, setelah acara pengajian di masjid, seorang ibu bernama Bu Ani mendekatiku. Matanya berkaca-kaca saat berbicara. Aulia, aku ingin minta maaf atas semua yang pernah aku katakan tentangmu. Kamu sudah membuktikan bahwa perubahan itu nyata. Bahkan, sekarang kamu jadi panutan bagi banyak orang. Aku tersenyum, merasa lega. Terima kasih, Bu. Aku hanya ingin membuktikan bahwa kita semua bisa berubah, jika kita mau berusaha. Bu Ani mengangguk, lalu memelukku erat. Dalam pelukan itu, aku merasa bahwa perjuanganku selama ini tidak sia-sia. Aku telah membuktikan bahwa fitnah tidak akan pernah bisa mengalahkan kebaikan. Di rumah, aku duduk di samping Rahman, merenungkan semua yang telah terjadi. Aku menatapnya dan berkata dengan pelan. Aku yakin bahwa cinta dan keyakinan bisa mengatasi segalanya. Rahman tersenyum, mengangguk tanpa berkata-kata. Malam itu terasa berbeda. Ada kelegaan, ada kebahagiaan, dan yang paling penting, ada kedamaian di hatiku. Di luar, angin malam bertiup pelan, membawa serta aroma tanah basah setelah hujan. Aku menutup mata dan berdoa dalam hati, memohon agar Allah selalu meridak langkahku. Aku tahu bahwa bersama Rahman, aku bisa menghadapi ujian yang akan datang. Entah apa lagi yang menanti di depan, tetapi aku yakin bahwa pernikahan ini bukanlah sekadar ujian, melainkan juga anugerah. Gosip yang dulu menyebar perlahan mulai mereda. Hari-hari terasa lebih ringan, lebih penuh cahaya. Aku tidak lagi melihat diriku sebagai seseorang yang harus membuktikan sesuatu kepada orang lain. Kini, aku menerima peran baruku sebagai seorang istri, bukan sebagai sosok yang harus terus-menerus membela diri, tetapi sebagai bagian dari Rahman, sebagai bagian dari perjalanan ini. Perubahan ini terjadi perlahan-lahan, seperti tunas kecil yang tumbuh di antara kesabaran, pengorbanan, dan keyakinan. Sore itu, setelah salat maghrib berjamaah, aku memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaanku. Kami duduk di teras rumah, menikmati angin sepau-sepau yang membawa aroma bunga melati dari halaman depan. Langit senja mulai memerah, dan suasana begitu tenang. Ustaz, kataku pelan, hampir berbisik. Ia menoleh, menatapku dengan penuh rasa ingin tahu. Aku menarik napas dalam. Ada sesuatu yang ingin kukatakan, sesuatu yang selama ini tersimpan di hatiku. Apa itu, Aul? Tanya Rahman lembut. Aku menundukkan kepala, tidak yakin harus memulai dari mana. Dadaku berdebar kencang, takut bahwa perasaanku mungkin tidak akan dibalas. Namun, kemudian Rahman tersenyum, senyum yang menenangkan dan penuh kasih. Aku melihat perubahan besar dalam dirimu. Aku bangga padamu, katanya dengan tulus. Kata-katanya membuat air mata bahagia mengalir di pipiku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan cinta yang begitu mendalam dan tulus. Ini bukan cinta yang dipaksakan atau hanya didasarkan pada kepentingan duniawi.
Inilah cinta yang lahir dari keyakinan, pengorbanan, dan perjuangan bersama. Beberapa minggu kemudian, kami memutuskan untuk mengadakan acara syukuran sederhana di masjid. Acara ini bukan hanya untuk merayakan pernikahan kami, tetapi juga untuk mensyukuri perjalanan spiritual yang telah kami lalui bersama. Sebelum acara dimulai, aku berdiri di depan jemaah, berbicara dari hati ke hati. Saudara-saudaraku sekalian, suaraku bergetar, tetapi penuh keyakinan. Aku ingin berterima kasih kepada kalian semua atas dukungan dan doa yang telah kalian berikan. Aku menarik napas dalam sebelum melanjutkan. Dulu, aku adalah seseorang yang jauh dari ajaran agama, yang tidak peduli pada nilai-nilai Islam. Tapi berkat bimbingan suamiku dan perjalanan yang kami lalui, aku belajar bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah. Setelah acara selesai, kami duduk di teras rumah, menikmati malam yang tenang. Langit bertabur bintang, angin berhembus sejuk, seolah alam pun ikut merayakan kemenangan kecil kami. "Aul," kata Rahman pelan, "kita sudah melewati banyak ujian. Tapi lihatlah, kita berhasil membuktikan bahwa pernikahan ini bukan hanya tentang kita berdua. Inilah jalan yang mendekatkan kita kepada Allah." Aku mengangguk, merasakan kehangatan dan kebahagiaan yang memenuhi hatiku. "Ya, Ustaz. Aku tidak pernah menyangka bahwa pernikahan ini akan menjadi anugerah sebesar ini." Rahman tersenyum. Aku membalas senyumnya, menyadari bahwa masjid yang dulu terasa asing kini menjadi tempat di mana aku merasa diterima. Aku tidak lagi menjadi orang luar di mata tetangga dan jemaah masjid. Sebaliknya, aku mulai merasa sebagai bagian dari mereka, sebagai seorang istri yang sedang tumbuh dan belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Perubahan ini bukan hanya terjadi dalam kehidupanku di lingkungan sekitar, tetapi juga dalam hatiku. Kini, aku dan Rahman sering berbagi cerita tentang mimpi-mimpi kami, harapan-harapan untuk masa depan, bahkan ketakutan-ketakutan yang dulu kusimpan sendiri. Setiap hari aku merasa semakin dekat dengannya. Hingga akhirnya, aku menyadari satu hal yang tak bisa lagi aku abaikan. Aku benar-benar mencintainya. Cinta ini tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, seperti tunas kecil yang disiram dengan kesabaran, pengorbanan, dan keyakinan. Aku mencintainya bukan karena kesempurnaannya, tetapi karena ia menerimaku apa adanya, dengan semua kekurangan dan masa laluku. Di teras rumah, kami duduk berdampingan, menikmati angin malam yang membawa aroma melati. Dalam hati, aku berdoa agar kebahagiaan ini terus bersemi, agar cinta ini tetap terjaga, dan agar perjalanan kami selalu diberkahi olehnya. Senja mulai memerah, angin sepau-sepau membawa aroma bunga melati dari halaman depan, menciptakan suasana yang begitu tenang. "Ustaz," panggilku pelan, hampir berbisik. Rahman menoleh padaku, matanya penuh rasa ingin tahu. Ada sesuatu yang ingin aku katakan. Aku menundukkan kepala, ragu bagaimana harus memulai. Akhirnya, dengan hati berdebar, aku mengumpulkan keberanian dan berkata, "Aku mencintaimu. Bukan hanya karena kamu adalah suamiku, tapi karena kamu telah mengubah hidupku. Kamu telah membukakan pintu hatiku untuk mencintai Allah dan menemukan diriku sendiri." Entah bagaimana, tanpa sadar, aku mulai memahami arti cinta yang sesungguhnya. Keheningan menyelimuti kami sejenak. Aku menunggu dengan jantung berdegup kencang, takut kalau perasaanku tidak akan dibalas. Tapi kemudian, Rahman tersenyum lembut, senyum yang membuat hatiku meleleh. "Aul," katanya pelan. "Aku mencintaimu, bukan karena masa lalumu, tetapi karena siapa dirimu sekarang. Aku bangga padamu. Kau adalah anugerah dalam hidupku." Kata-katanya mengalir begitu tulus. Untuk pertama kalinya, aku merasakan cinta yang begitu dalam, bukan cinta yang dipaksakan, bukan cinta yang hanya didasarkan pada kepentingan duniawi. Ini adalah cinta yang lahir dari keyakinan, pengorbanan, dan perjuangan bersama. Beberapa minggu kemudian, kami memutuskan untuk mengadakan acara syukuran sederhana di masjid. Acara ini bukan hanya untuk merayakan pernikahan kami, tetapi juga sebagai ungkapan syukur atas perjalanan spiritual yang telah kami lalui bersama. Sebelum acara dimulai, aku berdiri di depan jemaah, berbicara dengan suara yang bergetar namun penuh keyakinan. "Saudara-saudaraku sekalian, aku ingin berterima kasih kepada kalian semua atas doa dan dukungan yang telah kalian berikan. Perjalanan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi aku bersyukur karena akhirnya aku menemukan jalanku kembali kepada Allah." Setelah aku selesai berbicara, banyak dari mereka yang mendekat untuk memberikan pelukan hangat dan ucapan selamat. Bu Fatimah, ibuku, tampak begitu bahagia. Matanya berkaca-kaca saat ia memelukku erat.
Aku bangga padamu, nak, katanya penuh haru. Malam itu, setelah acara selesai, aku dan Rahman duduk di teras rumah. Langit dipenuhi bintang-bintang yang berkelip, angin malam berhembus lembut, seolah alam pun ikut merayakan kebahagiaan kami. "Aul," ucap Rahman sambil menggenggam tanganku. "Kita telah melewati banyak hal, dan ini baru awal perjalanan kita. Tapi aku yakin, selama kita berjalan bersama dengan keyakinan dan ketulusan, Allah akan selalu membimbing kita." Aku tersenyum, merasa tenang dalam genggamannya. "Ya, Ustaz. Aku percaya bahwa pernikahan ini bukan hanya tentang kita, tetapi juga jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan aku bersyukur karena bisa menjalaninya bersamamu." Dalam hati, aku berdoa agar cinta ini tetap terjaga, agar perjalanan ini selalu diberkahi, dan agar kami selalu bisa saling menguatkan dalam setiap langkah ke depan.